Halo Kartens Squad. Hari ini kita ada program baru di Kartens Taktikal, yaitu Kartens Talk, di mana banyak sekali Kartens Squad yang ingin merasakan sesuatu video yang berbeda, pengen mengangkat sesuatu obrolan yang sangat menarik, menginspirasi dan memotivasi. Dan hari ini di acara perdana Kartens Talk ini kami kedatangan Bapak Komandan yang sangat luar biasa, yang pertama dan perdana hari ini. Kembali lagi kita akan perkenalkan dan menguras tuntas tentang perjalanan ataupun kegiatan ataupun tanggung jawab yang dilaksanakan oleh komandan kita ini. Selamat siang Bang Syarif. Selamat siang. Silakan Bang, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Iya, buka masker dulu biar kenal. Ini dia Bang Syarif, luar biasa. Baik, saya Syarif. Kebetulan kami saat ini diberikan amanah menjadi Komandan Batalion Arhanud 10, adanya di Kecamatan Pesanggerahan. Siap. Arhanud Batalion 10 ya Bang ya? Iya. Ya. Kenapa saya lihat dari depan itu ada burung gagak hitam. Mungkin ada sesuatu arti atau makna atau ada sejarahnya Bang. Mungkin kita biar tahu keren sekali ya. Iya. Jadi Batalion Arhanud 10 ini memang lambang kesatuannya itu gagak hitam. Saat itu batalion ini diresmikan tanggal 4 Desember 1962. Jadi tahun 1962 tanggal 4 Desember. Nah, diambil karena kebetulan batalion kita batalion Arhanud, jadi diambil lambangnya lambang burung, sehingga yang paling tepat dianggap saat itu adalah burung gagak, yang mana burung gagak ini mempunyai beberapa sifat atau karakteristik. Yang pertama, burung ini berani, tidak kenal takut. Kemudian yang kedua, burung ini setia kawan atau loyalitas yang tanpa batas. Kemudian yang ketiga, burung ini bekerja sama. Terus yang paling penting dari semuanya itu, burung ini sangat cerdas. Nah itu. Jadi 4 hal yang menjadi ciri utama dari burung gagak. Harapannya ini menjadi menularkan sifat-sifat itu ke prajurit-prajurit kita yang ada di Batalion Arhanud 10. Luar biasa Bang. Waduh, sangat motivasi. Apalagi kita juga sebagai mungkin warga sipil, kalau menerapkan 4 hal itu mungkin kita akan menjadi orang sukses ya Bang ya. Amin. Oke, kembali Bang. Ya, kalau tadi mendengarkan tentang arti dari gagak hitam, kita mungkin terinspirasi dan termotivasi Bang. Ya, oke, kita lanjut. Kita masuk ke Arhanud Batalion 10 ini Bang. Kita pengen tahu lebih luas lagi tentang batalion ini. Oke, nah dengar sih ada hal yang menarik dari batalion 10 ini, ada satgas sampai 10, ada 10. Mungkin bisa diceritakan Bang, dari 10 satgas ini apa saja mungkin yang ada di batalion 10 ini, silakan Bang. Jadi kami memang dari awal merencanakan pembentukan satgas. Tapi sebelum pembentukan satgas itu, pada saat akan saya mulai berdinas di sini, amanah yang saya emban itu, saya kira satgas-satgas kecil ini akan tercapai dengan suatu program. Program ini kami membuat program 99 hari kerja. Jadi dari 99 hari kerja ini, harapannya sistem semua aktivitas, kegiatan, latihan, jahril atau kesejahteraan prajurit, baik itu moral, sehingga prajurit kita ini bagaimana tetap semangatnya meledak-ledak gitu. Jadi ada yang kita bentuk dan kita susun 99 kerja ini meliputi 3 poin namanya. 3 poin ini P, yang pertama tuh pengawalan, kemudian yang kedua pendampingan, yang ketiga tinggal pengawasan. Sistem itu kita perbaiki dari program kerja kita itu, mulai dari 33 hari pertama itu pengawalan. Kemudian 33 hari selanjutnya itu pendampingan. Semua sudah berjalan, kita melaksanakan bersama-sama dengan seluruh perwira yang ada di batalion. Kemudian 33 hari selanjutnya pendampingan, itu pekerjaan sudah jalan, kita bersama-sama mendampingi.
Selanjutnya semua kerjaan sudah selesai dan kita melaksanakan pengawasan. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki di situ, kita perbaiki sama-sama. Dalam 99 hari kerja itu kita melaksanakan pembentukan Satgas itu. Satgas ada 10, diantaranya kalau bisa kami sebutkan yang pertama itu Saber. Saber ini ada Satgas beras. Jadi bagaimana beras ini saat ini sudah kita jual di koperasi khusus untuk prajurit, yang mana beras ini harganya jauh lebih murah daripada beras yang ada di luar. Iya, dengan lambang burung gagak juga di situ. Ini kita jual di koperasi kita. Nama koperasi kita itu Berkah Jaya. Berkah Jaya. Intinya kita mengurangi kos yang tidak perlu daripada anggota, khususnya di sembako. Karena sembako ini akan menuntut kita untuk akan kita konsumsi terus-menerus. Salah satunya adalah beras. Memang kita tidak punya lahan, tapi kita ada ngambil dari salah satu tempat yang ada di Cianjur. Nah, ini untuk mendukung tugas-tugas kita di sini. Yang kedua, ini ada Satgas Produksi. Nah, Satgas Produksi ini anggota kita sudah memproduksi miniatur sendiri. Landasan pemikiran kita waktu kita bentuk Satgas Produksi ini salah satunya miniatur karena kita mau sesuatu yang update. Mohon maaf, bukan saja memberikan apabila ada tamu dan ada kunjungan dari manapun, baik pimpinan langsung maupun tidak langsung. Ini kita perlu pemberian hal yang menarik, tidak lagi menggunakan plakat, tetapi miniatur dengan kesenjangan kita saat ini. Itu satu untuk Satgas Produksi. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan semir pengkilap ban. Ya, itu dengan juga sama lambang gagak hitam. Kemudian ada satu lagi pengharum mobil. Nah, jadi harapannya ini pun saat ini masih memproduksi dan akan rencananya di koperasi juga masuknya. Ya, intinya kita membuat supaya putaran koperasi itu berjalan terus walaupun untungnya sedikit, dan itu memang sebagai harapannya. Nah, itu Satgas yang kedua. Kemudian Satgas yang ketiga ini ada Satpon. Satpon ini Satgas Perapihan Pohon. Jadi bukan hanya bonsai yang bisa kita rapikan. Kalau kita kenal biasanya kan bonsai yang kita rapikan. Nah, saat ini di Batalion 10 pohon besar pun bisa kita rapikan. Jadi bukan hanya bonsai. Jadi semua pohon yang ada di Batalion 10 itu bawahnya rata, dipotong satu-satu dan ada timnya. Nah, itu Satpon. Kemudian selanjutnya lagi ada Satjahril. Nah, ini yang menurut kami menarik. Satjahril ini Satgas Kesejahteraan dan Moral Prajurit. Memang dalam keseharian itu meliputi tugas dari staf 3 personil. Namun kenapa kita buat ada pembentukan Satjahril? Intinya untuk percepatan. Bagaimana kita membuat ada sesuatu yang ditingkatkan di Batalion Arahanut demi kepentingan prajurit kita. Yang pertama itu mungkin salah satu yang sekarang kami gunakan ini kita memesan khusus, Mas. Ini namanya Traka, salah satunya. Jadi ini kita bagikan seluruhnya ke semua prajurit kita. Traka ini kami membuat satu set, namanya program saset. Satu set, ya. Khususnya satu set itu adalah Traka. Yang diantaranya Traka itu training taktikal. Kami memesan seperti ini trainingnya. Kami rasa cocok untuk prajurit kita yang ada di batalion, karena kapanpun dan dimanapun bisa digunakan. Pada saat malam hari juga saya rasa bagi sekali ini kita gunakan untuk prajurit kita. Lengkap dengan ini topinya, Mas. Topinya juga ini logo gagak hitam, ya. Itu
Ini sudah kita bagikan seluruhnya ke prajurit kita. Jadi tidak ada satupun tidak dapat. Jadi semuanya dapat. Izin Bang, kalau Ya. merah dan hitam Bang. Merah dan hitam. Jadi karena gagah hitam kita memilih hitam. Merah ada lambang dari Batalan Arus 10 itu ada merahnya di lambang itu ya. Kemudian selain daripada traka ini training taktikal, kita membuat tempat hiburan. Tempat hiburan untuk prajurit adanya di lapangan tembak. Yang tadinya mohon maaf itu ada gudang, jadi kita kayaknya ini tidak pantas, harus kita rubah menjadi hal menarik untuk prajurit kita. Jadi kalau prajurit ini disuruh bertempur atau disuruh kegiatan latihan tempur, harus ada yang menetralisir lewat hiburan gitu, sehingga prajurit kita juga semangat dan moralnya tetap terjaga. Nah itu ada tempat karaoke-nya, kemudian ada biliarnya, kemudian iya di situ juga include dengan bartender. Bartender ada juga, iya. Oke. Ya kemudian jadi dari ruang rekreasi tersebut itu hiburan bagi prajurit. Setelah ruang rekreasi kita ada menu prajurit juga. Menu prajurit. Memang keseharian itu menu prajurit khususnya yang lajang, jaga satri dan piket. Itu kan kami mau mencoba memperbaiki. Jadi lauknya kita tambah, kita perbaiki dengan kita kemas dalam bisa kita bilang itu minggu ganjil, minggu genap. Jakarta ya Bang. Bukan. Jadi kami awalnya berpikir akan membuat setiap minggu dalam satu bulan itu berbeda. Tetapi kan menjadi 4 minggu. Ini akan menyulitkan bintara masak atau bamak kita khususnya untuk mengolah itu. Jadi terakhir kita mengambil inisiatif untuk membuat minggu ganjil minggu genap saja. Nah ini dari minggu ganjil minggu genap itu sudah ada satu minggu itu ada soto 3 kali, rawon 3 kali, kemudian gado-gado 3 kali, itu pagi siang sore ada seperti itu. Kemudian nasi goreng 3 kali dalam satu minggu, ayam rica-rica, ikan rica-rica, sop daging, tiap hari dikasih snack, ada teh dan ada kopi. Dari semua menu itu yang paling enak apa Bang? Yang paling menarik menurut saya rawon. Rawon. Enak tenan mas. Dari Medan ya Bang. Enggak, rawon apa lokal dibuat oleh Bama kita. Iya. Nah, iya. Jadi itu kita buat. Kemudian itu ada kontrolnya. Kontrolnya kita membuat banner, ada minggu ganjil minggu genap di ruang lobi batalion dan ruang tiket. Kemudian itu tempat makannya sendiri-sendiri. Jadi akan diantar setiap harinya, setiap akan makan itu diantar. Sedangkan lajang memang di rumah makan lajang gitu. Ya, jadi ini lembar kontrol itu supaya kontrol saya maupun Wadanion. Jadi saat kami mau ngecek, kami cukup berdiri di lembar banner yang sudah dibuat menu ganjil minggu genap itu. Tinggal kami panggil ke piket penjagaan, apakah sesuai makannya ini. Nah, piket penjagaan akan menjawab. Kalau tidak sesuai, bamaknya yang akan dikatakan. Iya, terkontrol. Kemudian di lobi batalion kita juga, ini menjadi sarana komunikasi bagi kita untuk ke instansi samping atau ke masyarakat. Apabila ada berkunjung ke kami, itu kami menyiapkan apabila masnya datang ke lobi kita, itu kami bintara set kita akan menawarkan, izin Bapak berkenan minum kopi apa? Kita menyiapkan 5 macam kopi dari 5 penjuru yang ada di Indonesia. Betul. Seperti itu. Ini tidak main-main, ini sangat jujur. Saya datang ke sini langsung disodorkan Iya. 5 kopi dari penjuru Indonesia nih. Ini semua lokal ya Bang ya? Iya. Kalau kita cinta Indonesia.
Jadi mulai dari kopi Sidikalang juga kita ada Sidikalang, Padang, Aming Pontianak, Sulawesi, kemudian kopi Aceh Gayo. Iya, jadi sepertinya mungkin kita perlu coba ya sambil kita ngobrol-ngobrol Mas ya. Iya. Iya, iya. Oke. Ini kebetulan Mas baru kita ngobrol Mas. Kopinya sudah datang. Ini kopi apa ya? Sidikalang. Oh, ini kopi Sidikalang dari tanah Sumatera, Mas. Coba kita coba dulu, Mas. Ya, sebelum ya. Nah, ini salah satu kopi Sidikalang kita, Mas. Wah, ini kayaknya Bang Ya. ada mereknya nih. Bataran Gagap. Oh, di gelasnya ya. Oke, mungkin akan kita buat. Iya, iya. Ya, jadi itu Mas, kita kopi yang ada di lobi kita. Kemudian satgas selanjutnya ini ada Sator. Sator ini satgas olahraga. Jadi satgas olahraga ini meliputi bagaimana prajurit-prajurit kita yang berprestasi di bidang olahraga. Kemudian termasuk pembinaan olahraga yang ada di batalion. Kita punya sarana olahraga ini ada stadion lapangan bola 1, kemudian ada juga lapangan bola tambahan 1, jadi ada 2, 1 yang berstadion, 1 tidak. Kemudian kita punya lapangan tenis, kemudian kita punya lapangan voli baik indoor maupun outdoor, lapangan bulu tangkis outdoor, kemudian lapangan tembak, ini menjadi sarana olahraga kita juga, jarak 25 meter. Mungkin itu untuk sarana olahraga Mas. Oh, satu lagi, lapangan basket. Kita juga punya lapangan basket. Iya, itu bagian dari satgas olahraga. Jadi prajurit-prajurit berprestasi itu di situ. Kemudian yang berikutnya kita ada Satbang. Nah, ini penting juga, menurut kami penting bagi kami membentuk Satbang, itu Satgas Pembangunan. Ya, jadi pertama masuk kami di sini, alhamdulillah kami seluruh bangunan yang ada di batalion ini sudah kami cat seluruhnya, baik perkantoran maupun rumah-rumah prajurit yang berkeluarga itu sudah kita ini semuanya. Kemudian kita lagi bangun juga ikonnya batalion Arhanud 10. Ya, ikon batalion Arhanud 10 ini ada tugu, kemudian ada burung gagaknya gede besar di atas, kemudian ada tangga di situ, tujuannya untuk tempat foto bersama sekaligus. Jadi ya ke depan kita tidak bingung lagi untuk mencari latar belakang atau background daripada foto bersama, kita sudah punya tempat itu. Kemudian kita juga ini untuk toleransi kita bangun gereja, mungkin bentar lagi akan diresmikan. Ya. Kemudian sarana olahraga yang kita bangun itu ada lapangan tenis. Kita mau buat standar pertandingan lapangan tenis kita ada 2 lapangan. Dan selain lapangan tenis yang kita bangun tadi, ruang rekreasi yang tadi kami bilang sarana hiburan itu. Nah itu sementara itu. Ke depan ini dalam waktu dekat kita akan membuat lagi tempat fitness. Iya, panjangnya kurang lebih 40 meter, lebarnya antara 10 sampai 15 meter. Itu akan kita tutup seluruhnya. Yang kita gunakan adalah di garasi yang ada di tempat kita. Itu untuk Satgas Pembangunan. Kemudian kita ada lagi Satoga. Satoga ini Satgas Operasi Gagak. Nah, ini menarik. Kenapa? Kita jaring prajurit-prajurit kita yang badannya berat badannya itu lebih, atau biasa kita kenal dengan overweight. Ya, jadi Satoga ini Satgas Operasi Gagak, yang mana prajurit yang memiliki berat badan lebih atau biasa kita kenal overweight, nah itu akan kita jaring. Yang jelas nanti berat badannya turun, badannya akan terbentuk. Karena kita awali dengan
latihan kekuatan dan latihan perorangan. Mungkin ada gerakan-gerakan yang biasa diistilahkan latihan kardio untuk menguatkan jantung, melancarkan peredaran darah juga. Nah, itu Satoga. Ya, jadi harapannya itu ke depan prajurit-prajurit kita ini sehat-sehat, memiliki tubuh yang ideal, jadi tidak overweight badannya. Mungkin kita minum dulu Mas, ayo. Ya. Jadi itu sudah 8 ya, kurang lebih 8 satgas lagi. Nah, yang kedua, yang ke-9 ini itu ada Satroh. Ini Satgas Kerohanian. Ini yang mengurusi untuk kegiatan-kegiatan agama, khususnya agama Islam, agama Nasrani, maupun ada agama Protestan, agama Hindu juga. Nah, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan untuk keagamaan itu bisa dipantau langsung oleh Satgas Kerohanian. Dan yang terakhir ini adalah Satgas Penerangan. Kita ada bentuk sedikit. Memang ini masuk tergabung dalam staf intelijen karena berkaitan erat dengan publikasi tentang berita, sehingga kami membuat hal tersebut. IG kita, Instagram ini kita ada kegiatan-kegiatan yang bukan dalam kegiatan militer kita upload. Kemudian ada kegiatan juga kita uploadnya di YouTube, kita ada YouTube juga. Ya. Oh ya. Iya, Instagram kita di Yon Arhanud 10. Jadi bisa dilihat di sini Yon Arhanud 10. Nah, jadi hal-hal menarik juga banyak yang kita tampilkan, intinya untuk memberikan motivasi, kemudian mengupload kegiatan-kegiatan penting kita. Kalau kegiatan militer kita tidak upload secara utuh karena memang tidak boleh kita tampilkan. Oh YouTube. Oh, YouTube sama. Oh YouTube sama, bisa di Yon Arhanud 10 juga, itu ada YouTube kita. YouTube channelnya. Ya. Subscribe. Siap. Kemudian di IG pun yang tadi kami belum tersampaikan itu adalah Satroh, kita ada pemberian bantuan ke setiap hari Jumat, bantuan sosial. Nah, kita peruntukan untuk masyarakat sekitar. Ini kan bagian dari pemilihan teritori secara terbatas, Bintertas. Jadi kita membantu saudara-saudara kita yang memang tidak berkecukupan, yang sudah sakit menahun. Nah, itu mungkin di IG kita sudah ada, kita sudah tampilkan. Ya, bahkan kita juga sudah mulai, kita membuat cerita prajurit. Nah, ini namanya web series. Mungkin udah 2 seri itu. Nah, supaya bisa menghibur prajurit kita sendiri maupun mungkin siapapun yang melihat itu mudah-mudahan bisa menghibur. Wah, juga bisa editing. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi mungkin itu secara garis besar Satgas yang ada di kita. Kita terinspirasi 10 itu karena baturan 10 itu. Jadi lengkap. Angka 10 ini kan angka lengkap, Mas. Iya, jadi 10 sudah genap dan lengkap seperti itu. Iya. 10. Iya. Sempurna banget. Iya. Luar biasa. 10 satgas. Iya. Oh, dari semua satgas ini kami mendengarkan dan melihat semuanya sangat baik dari dalam jiwa, rohanian, Iya. sampai tumbuhan pun mereka perhatikan. Iya. Dan bahkan yang paling luar biasa itu ada kegiatan kemanusiaan. Luar biasa. Setiap hari Jumat loh, setiap hari Jumat di sini Bang Syarif Iya. memerintahkan, selalu mendukung dan selalu mengingatkan untuk selalu berbagi pada sesama. Luar biasa. Iya. 10 ini Bang, semuanya memang menarik. Iya. Apa yang lebih paling menarik dari 10? Paling menarik menurut saya ya Jumat Barokah itu ya, itu masuk dalam Satgas Kerohanian ya.
kita kan tetap hidup ini mungkin saat ini kan kita mampu. Jadi kita tetap memperhatikan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, yang mana mereka perlu sentuhan-sentuhan dan bantuan-bantuan dari kita. Adanya kita di sini bukan hanya untuk kegiatan latihan, kegiatan apapun yang ada di batalion, tapi mereka perlu kita lihat, mereka perlu kita sentuh, mereka perlu kita menyemangati. Yang tadinya ada sakit menahun, berkekurangan, mohon maaf, mungkin cacat waktu lahirnya, ini perlu kita perhatikan. Jadi ini menjadi hal menarik dan sangat intens kita perhatikan. Ya. Oke, untuk penutup kami sangat termotivasi dengan Bang Syarif. Mungkin ada motivasi kata-kata agar atlet squad semua bisa meneladani apa kegiatan atau apa yang dilakukan oleh Bang Syarif. Iya. Boleh. Silakan Bang. Ada yang belum tersampaikan tadi juga. Boleh. Jadi semboyan kita itu ada satu semboyan kita. Batalion 10 itu kami datang, kami menang. Ini semboyan walaupun singkat kalimatnya, tetapi ini menurut kami mengandung arti yang luar biasa. Kemenangan itu ditentukan dari perencanaan yang matang. Kemenangan itu ditentukan dari program yang baik. Kemenangan itu ditentukan dari sistem kinerja yang luar biasa yang sudah tertata dengan baik. Kemudian selalu juga saya sampaikan kepada setiap prajurit yang ada di batalion ini, ayo kita hidup itu selalu bersyukur, supaya kita tidak menginginkan hal-hal yang di luar daripada batas kemampuan kita. Kita berbuat pada porsinya, tidak melakukan hal-hal yang melanggar, khususnya melanggar yang berkaitan dengan kriminal, pidana, dan lain sebagainya. Kemudian kata-kata motivasi menurut saya mungkin ya ini lumrah ya. Kalau kita sudah punya tujuan, tetapkan tujuan itu dan capai keberhasilan tujuan itu melalui rencana yang betul. Luar biasa. Itu adalah kata penutup yang memotivasi kita. Dan terima kasih banyak Bang Syarif. Iya. Luar Salam. biasa sekali. Iya. Salam Kapten Squad. Kata Scott, ya. Sampai ketemu lagi Kapten Squad di episode berikutnya. Siapa yang akan kita undang berikutnya? Saksikan terus dan jangan sampai melupakan informasi. Iya. Salam Kapten Squad. Salam, Kapten Glas. Always sportsful.